Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darna Priyatna. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat, yaitu tentang klinik. Di sini saya sudah membuat banyak form ya, mulai dari form cetak, dokter, konsultasi, login, menu utama, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu, dimulai dari form startup. Di form startup ini saya menggunakan label untuk selamat datang, dan ini picture box, ini itu progress bar, dan untuk sintak dari startup yaitu cukup simpel ya, yaitu cuma menggunakan ini dim supaya berjalan progress barnya. Terus lanjut ke form login. Di form login saya juga menggunakan picture box, label, username, password, ini text box 2, button 2, login dan cancel. Di sini password juga saya menggunakan password charnya dengan tanda bintang supaya password kita tidak diketahui orang lain. Untuk sintaknya, ini untuk BTN login. Jika username dan password kosong, maka akan muncul pesan username dan password tidak boleh kosong. Makanya kalau misalnya di sini ada salah satu yang kosong, berarti gak bisa masuk, dan passwordnya juga harus benar supaya bisa masuk. Terus lanjut, nah ini jika user ID dan passwordnya salah, maka akan muncul tulisan akses ditolak. Untuk button cancel, setelah menekan button cancel, langsung ada pesan Anda yakin keluar dari aplikasi. Kalau yakin, langsung boleh keluar. Kalau tidak yakin, bisa kembali login gitu. Terus di sini juga ada import sistem data. Ini adalah untuk menghubungkan VBNet dengan SQL, dengan database yang di SQL. Terus selanjutnya di sini saya menggunakan keyup ya. Nah, ini di text box username menggunakan keyup, menggunakan media keyup supaya memudahkan pengguna untuk memindahkan kursor. Setelah menekan enter, langsung pindah ke kolom password untuk mengisi password, dan seterusnya. Untuk mau login tinggal pencet enter. Terus selanjutnya saya ke form menu utama. Di form menu utama ini cukup simpel sih ininya, toolboxnya. Paling yang diatur banyak itu di propertiesnya, seperti start positionnya, center screen, terus mulai dari background image, langsung lanjut ke codingannya. Ini adalah codingan dari form menu utama. Sebenarnya menu utama itu codingnya cuma buat memanggil saja. Misalnya ini, setelah kita menekan pilihan data pasien, maka akan terpanggil form pasien, dan selanjutnya form dokter akan muncul form dokter, dan begitu seterusnya. Dan ini saya tombol exit menggunakan N saja, artinya langsung keluar. Nah, di sini beranda option. Nah, setelah menekan ini, kita akan memanggil yang tadi form pasien.
Begitupun seterusnya. Sekarang kita akan mencoba run dari form startup, login sampai ke menu utama. Di sini startup formnya rubah ke form startup. Langsung kita coba run. Di sini username dan password. Kita coba yang salah dulu username-nya. Login. Akses ditolak karena username dan password salah. Coba kita kosongkan salah satu. Langsung login. Ada pesan username dan password tidak boleh kosong. Nah, di sini username dan password ini harus benar sesuai yang ada di database SQL. Karena 12345. Kita coba login. Dan berhasil. Ini adalah tampilan dari form menu utama. Di sini ada file beranda option. Di master ada data pasien, data dokter, data obat. Di transaksi ada konsultasi, di laporan ada print atau cetak, terus exit. Setelah ini saya akan menjelaskan satu-satu form yang ada di sini. Ini kita exit dulu. Exit. Sekarang kita akan menjelaskan tentang form pasien. Di form pasien ini untuk memunculkan data yang kita tulis ke data grid view ini. Misalnya kode pasien, nama pasien, alamat, dan nomor telepon. Disimpan, hapus, dan keluar. Nanti kita atur sintaknya di sini. Kita langsung menuju ke sintaknya atau codingannya. Nah, di sini seperti biasa tadi form login, import sistem data SQL client. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan VBNet dengan SQL Server. Di sini menggunakan banyak variabel ya. Terus untuk di form pasiennya, form loadnya, kita melakukan pemanggilan kode otomatis kosong get data pasien. Lanjut ke private sub kode otomatis. Ini kita buat sendiri, yaitu fungsinya untuk setelah kita run akan muncul otomatis kode ini tanpa kita ketik. Terus private sub get auto. Nah, di sini untuk SQL-nya harus sesuai dengan penamaan di database-nya. Misalnya TBL pasien. Di sini pun namanya harus sama. Huruf besar kecilnya harus sama. Kalau beda ya bisa terjadi error. Di sini kode pasien pun begitu. Kode pasien. Ini kode pasien harus sama penamaannya. Terus ini private sub kosong. Nah, ini untuk mengaktifkan tombol-tombol hapus dan keluar. Terus lanjut. Di sini saya menggunakan gayap. Terus private sub cek pasien. BTN keluar. Nah, di sini
PTN keluar, saya memanggil call kosong, artinya setelah keluar dan kita run lagi, berarti datanya sudah terhapus otomatis. Untuk button simpannya di sini untuk menghubungkan dari VBNet ke SQL Server. Penamaannya harus sesuai seperti di SQL Server. Terus sekarang kita lanjut ke form dokter. Di form dokter ini menggunakan data grid view. Ini textbook, label, dan ini manuskrip. Sebelum kita run data dokter, kita akan ke dataset klinik dulu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke DS klinik atau dataset klinik. Di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel obat, tabel dokter, tabel pasien, dan tabel konsultasi HDR. Di sini cara menambahkan tabelnya yaitu klik kanan, add, dengan tabel adapter. Nanti di sini dihubungkan ke database yang ada di SQL. Kalau sudah terhubung, tinggal next. Next lagi. Sini pilih ini query builder. Nah, untuk di sini tinggal pilih tabel mana yang akan kita masukkan. Misalnya tabel login, tinggal add. Terus di sini checklist gitu. Ini sebagai mencontohkan saja ya. Terus ini cancel. Terus sekarang kita akan run form dokter. Form dokter yang sudah tadi dijelaskan ya. Kita pilih start formnya. Form dokter. Kita coba run. Nah, di sini sudah ada data yang telah saya buat. Kalau kita ingin menambahkan data lagi, yaitu klik add new. Di sini tulis kode dokternya, misalnya PT 093. Nama dokternya misalnya Sari, alamatnya lamaran, nomor teleponnya. Langsung kita save. Nah, di sini udah muncul ya. Kalau udah di save, walaupun kita X dan kita kembali coba running lagi, maka data yang tadi kita simpan masih tetap ada. Beda dengan kalau kita ini X hapus,
Ini juga hapus. Kalau kita nggak menekan save, kalau kita X dan kita coba run lagi, data masih akan tetap ada karena kita nggak menekan save tadi. Nah, data yang tadi masih ada. Tadi kan ngapus yang ini sama yang ini. Tapi kalau misalnya kita ngapus yang ini, coba tekan save, terus di X, terus kita coba run lagi. Nah, sudah terhapus karena kita sudah menekan save tadi. Terus selanjutnya setelah pom dokter, kita akan menuju ke pom obat. Nah, untuk tampilan desain pom obat itu seperti ini. Sama kayak tadi seperti pom dokter. Sini menggunakan menu strip. Ini ada group box. Group box di sini ada label, text box, di sini ada seperti biasa data grid view. Kita langsung menuju ke codingan pom obat. Untuk codingan pom obat ini di pom loadnya cukup menambahkan ini data grid view 1, data source, ini binding source 1. Terus kita double klik di button save nya di ini, lalu masukkan sintak yang ada di sini. Sekarang kita akan coba run pom obatnya. Di sini startup pomnya, pom obat. Kita coba run. Nah, kebetulan saya juga udah ada datanya. Ini seperti halnya tadi ya, pom dokter. Sama, kalau mau menambahkan data, klik add new. Terus ditulis misalnya 0681 nama obatnya. Komik, kuantitinya 3, jenis obatnya saset cair, satuannya 1 saset. Kita coba save. Nah, di sini langsung ada datanya. Komik saset cair 1 saset. Seperti halnya tadi pom dokter, kalau kita mau menghapus, misalnya mau menghapus ini, sebelum kita klik X ini, kita klik save dulu supaya data yang tadi kita hapus benar-benar terhapus. Oke, sudah. Nah, setelah pom obat tadi, sekarang kita akan lanjut ke pom konsultasi. Ini adalah tampilan dari pom konsultasi. Di sini di bawah cukup banyak ya.
ada DS klinik, tabel dokter, binding, tabel adapter, binding shot, cukup banyak. Di sini tampilan dari desain konsultasi pasien, saya menggunakan salah satunya grup box, ada label, ada textbook, ada depth team picture, terus ada juga data grid view. Terus untuk buttonnya saya menggunakan 3 button, simpan, hapus, dan keluar. Lanjut kita ke sintaknya atau codingannya. Codingan dari form konsultasi yaitu cukup banyak menggunakan beberapa variabel. Ada juga melakukan pemanggilan. Di sini kita coba bikin variabel privat sub dokter. Di sini on error select sampai ke sini. Nah, yang harus diperhatikan di sini yaitu yang ini, select from table dokter where KD dokter. KD dokter itu adalah penamaan yang ada di database kita. Jadi penulisannya harus benar-benar sama. Misalnya tabel dokter tulisannya seperti ini, tidak huruf kecil semua. Sedangkan kode dokter yaitu huruf kecil semua. Yang ini KD dokter. Jadi harus benar-benar sama. Kalau tidak, ya bakal error, nggak bakal muncul. Terus di sini juga nama dokter harus sama seperti yang di sini. NM dokter. Terus selanjutnya privat sub pasien. Di sini juga sama ya seperti tadi di privat sub dokter. Pemanggilan database-nya harus benar-benar sama penamaannya. Tidak boleh beda satu huruf pun, besar kecil pun. Tetap akan error kalau beda. Terus di sini di text box saya menggunakan keyup. Nah, ini untuk pemanggilan dari form tabel konsultasi header. ID konsultasinya juga harus sama penulisannya seperti di database yang kita buat. Terus ini adalah untuk perubahan nama menjadi update. Yang tadinya simpan, terus bisa jadi update. Yang tadinya keluar bisa jadi batal. Untuk cek konsultasi juga sama, penamaan headernya sama ID konsultasi. Terus ini privat sub kosong. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengedit data ya, misalnya kita tekan batal, jadi data kehapus semua dan kita kembali menulis lagi. Ini adalah codingan dari button simpannya. Yang perlu diperhatikan di sini, simpan ini harus sama penamaannya seperti di yang ada di button. Yang ada di button sini. Misalnya huruf besar semua ditulis huruf besar semua. Ini juga harus sama seperti di database yang ada di SQL. Ini nama database-nya. Cukup panjang, saya buat ke pinggir.
Kalau mau buat ke bawah juga bisa, tinggal pakai spasi sama underscore. Di sini juga kutipnya harus diperhatikan ya. Terus setelah itu di sini ada codingan btn hapus atau button hapus. Fungsinya untuk menghapus semua data yang telah kita tulis. Dan di sini memunculkan pesan, yaitu pesannya Anda yakin data mau di-delete. Terus ini penamaan tabelnya pun harus sama seperti di database yang kita buat. Terus untuk button keluarnya ini juga harus diperhatikan, seperti button simpan tadi. Ini penamaannya huruf besar semua, maka di form ini juga huruf besar semua. Sekarang kita akan coba run form konsultasi. Setelah formnya ubah jadi form konsultasi. Kita coba run. Nah, ini kode otomatisnya ada. Koneksi 008. Harinya benar. Tinggal pilih kode dokter, kode pasiennya, diagnosanya misalnya COVID-19, treatmentnya isolasi mandiri. Kita coba simpan. Nah, di sini berubah jadi 009 karena berikutnya. Tadi kan 8, terus berubah ke berikutnya yaitu 9. Di sini juga datanya tidak ada. Di sini tidak ada. Berarti datanya muncul ke SQL server kita. Kita lihat. Berarti tadi lihatnya di konsultasi header. Klik kanan. Edit top 200. Kita menunggu. Nah, ini adalah yang paling bawah data yang kita buat tadi di VBNet. Diagnosanya COVID-19, treatmentnya isolasi mandiri. Di sini ID konsultasinya pun 08, yang sekarang berubah jadi 09. Setelah itu kita akan coba menyimpan data ke konsultasi detail. Konsultasi detail itu yang ada di sini. Nanti kita akan coba buat dan muncul di SQL Server juga. Nah, setelah tadi kita coba menyimpan data header atau konsultasi header, sekarang kita akan mencoba menyimpan konsultasi detail.
kita kembali run. Di sini seperti biasa tadi kan 8, sekarang 9 ya berubah. Sekarang kita akan mencoba yang ini, yang di data grid view. Misalnya 0680, nama obat satuan kuantitinya, nama obat dan satuannya keluar otomatis. Di sini juga kita akan coba lagi. Kuantitinya kita akan tulis 5, harga satuannya 5.000 misalnya. Kita enter, totalnya ada di sini. Terus quantity food trip misalnya 2, harga satuannya 3.000, maka di enter, totalnya akan ada di sini. Nah, setelah kita tekan simpan, data di sini akan tetap ada ya. Sebentar. Kita coba lihat di konsultasi detail. Nah, ini di konsultasi detail, di edit top 200-nya sudah ada data yang tadi tersimpan. Ini ada edit konsultasi, kode obatnya ada, quantity, harga satuan sama totalnya ada. Terus setelah ini kita akan mencoba button yang lainnya ada di konsultasi. Kita coba run lagi. Isi. Untuk misalnya atau kita akan coba dulu menyimpan keduanya di sini. Kelima, harganya 5.000. Kita coba simpan. Maka datanya hilang. Kita lihat di SQL Server. Di sini tadi kan 009 ya ininya. Bentar. Kita coba refresh. Nah, ini ID konsultasi yang kita buat tadi. Diagnosanya batuk, jangan minum es. Tabel konsultasi detailnya pun sama. Muncul di sini di SQL Server-nya. Ini stop. Kita di sini langsung keluar saja.
Untuk selanjutnya kita akan coba run dari form startup ke form menu utama, terus mencoba satu-satu form yang ada di sini. Startup formnya, startup, kita akan coba run. Di sini username dan passwordnya. Ini tampilan menu utamanya. Ini ada file, beranda, option. Ini tidak bisa diklik ya, karena saya belum mencoba memanggil atau membuat formnya, tidak ada formnya. Di sini yang bisa diklik form master sama transaksi sama laporan. Di form master ada data pasien, ada form pasien yang tadi kita buat ini. Terus selanjutnya di form master lagi ada data dokter. Ini data yang tadi kita simpan. Terus selanjutnya lagi di sini ada data obat. Ini juga sama data yang tadi kita simpan. Terus selanjutnya di transaksi ada konsultasi. Header sama detail itu menyatu ya di sini. Nah, ini yang tadi kita coba run. Terus selanjutnya di sini ada laporan. Laporan itu isinya ada print atau cetak. Nah, di sini ini nomor konsultasi yang tadi kita buat. Jika kalau kita mau menyetak, kita tinggal klik cetak. Terus nanti ada lembaran yang telah kita buat di reporting, di Krista Report. Sini belum saya atur keluarnya. Sini X dan di sini exit. Sekarang kita akan mencoba membuat Krista Report, form obat, sama form konsultasi. Nah, sekarang ini saya telah membuat Krista Report, data obat, dan konsultasi. Ini dia tampilan Krista Report dari data obat. Di sini ada nomor, kode obat, nama obat, jenis obat, satuan, quantity. Saya nyimpennya di page detail atau di section 3 supaya ini mengulang, sifatnya mengulang. Kalau di sini section 2, section 1 itu tidak mengulang atau hanya sekali. Makanya saya simpan di section 3 supaya data yang ada bisa mengulang. Misalnya datanya ada 2 atau 3, itu akan terbentuk tabel otomatis ke bawahnya, begitu. Dan di sini juga saya menambahkan sedikit gambar ya. Gambar caranya klik kanan insert picture. Langsung memilih gambar. Di sini saya misalnya menggunakan nama Klinik Medika di Karawang Barat. Nah, untuk database-nya yaitu ada di sini. Ini database dari TBL obat. TBL obat yang ini. Ada 5. Saya masukkan semua. Sekarang kita coba lihat hasilnya.
Nah, untuk hasil dari Krista Report data obat yaitu ini. Ini tinggal kita print nanti. Kita print. Oh, di sini tidak ada tanggal printnya ya. Kita akan tambahkan. Special field. Print date. Print time. Nah, maka di sini akan ada tanggal sekarang sama jam sekarang. Terus setelah ini kita akan menuju ke Krista Report form konsultasi. Ini telah selesai. Ini hasil akhirnya. Sekarang kita menuju ke report konsultasi. Nah, ini adalah tampilan dari report konsultasi. Di sini juga saya menggunakan section 3 detail yang artinya mengulang. Di sini cukup banyak menambahkan beberapa tabel. Di sini datanya saya menggunakan cukup banyak ya, mulai dari form konsultasi header, detail, form dokter, form pasien, dan form obat. Sebentar. Ini ada nomor, kode obat, nama obat, satuan, kuantiti, harga satuan. Ini tuh kayak pembayaran obat. Nah, ini untuk hasilnya. Nomor konsultasi 04 05 07 09. Ini data yang ada tadi di SQL. Data yang di-run di form konsultasi header, terus muncul datanya di SQL Server, tersave di SQL Server, dan kita munculkan kembali di sini. Ini nomor konsultasinya, tanggal konsultasi, kode dokternya ada, kode pasien, diagnosanya batuk, treatmentnya ini kode obatnya. Setelah membuat Krista Report ini, selanjutnya kita akan coba buat form, yaitu form report data obat dan form konsultasi untuk mencetak hasil dari ini. Mencetak hasil dari Krista Report yang telah kita buat. Sebentar.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.